Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih mampu berdiri di sini meneruskan perjuangan para pendiri bangsa, para pendahulu kita. Setelah menghadirkan bulan Bung Karno pada bulan Juni lalu, Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan kembali lagi mempersembahkan Pekan Bung Hatta, suatu rangkaian parade pemikiran besar dan penggalian kisah-kisah para pejuang bangsa yang mencerahkan. Suatu nyala api di antara remang-remang kesadaran. Tentu bukan tanpa alasan, Badan Kebudayaan Nasional memilih sosok Bung Hatta sebagai nyala api itu. Kisah hidup beliau, pemikiran, ketekunan, keteguhan, dan kejujuran Bung Hatta bak mata air inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Di tengah angin zaman yang memaksa kita untuk menciptakan jarak, Bung Hatta mampu memberi pelipur dengan mendekatkan kita pada keadilan. Saat semua orang berlomba-lomba meraih kendali kuasa, Bung Hatta jadi inspirasi untuk kita mengenal rendah hati. Saat pandemi sekarang ini menularkan virus cari selamat sendiri, gagasan Bung Hatta lah yang menjadi penerang Laksana Pelita. Semangat itulah yang membuat Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan merasa terpanggil, merasa perlu, merasa wajib untuk mengangkat kembali kisah perjuangan dan juga pemikiran dari Bung Hatta. Rangkaian 7 seri dialog tentang Bung Hatta akan hadir mengisi sore hari para sahabat NKRI sekalian. Mulai dari Bung Hatta dan demokrasi hingga Bung Hatta mata air inspirasi. Runtutan hidup Bung Hatta dalam lintasan sejarah negeri ini akan diupas lebih dalam. Pemikiran beliau yang tersebar di berbagai sudut negeri akan dijalin kembali. Kepemimpinannya yang luar biasa akan dibahas dan diharapkan menjadi rujukan untuk generasi masa kini. Tidak hanya itu, Pekan Bung Hatta juga diharapkan mampu menggugah generasi muda untuk mampu mengaktualisasikan semangat Bung Hatta dalam kehidupan berbangsa kita saat ini. Anak-anak muda Indonesia harus mampu meneladani Bung Hatta, baik cemerlang berpikirnya, konsistensi berjuangnya, sampai kesederhanaan hidupnya. Sahabat NKRI dimanapun Anda berada, Bung Hatta pernah berkata, keberanian adalah menaklukkan ketakutan. Kata-kata tersebut sangat berkesan dan juga mengandung kedalaman pesan. Kita semua, anak-anak bangsa, tidak boleh menyerah dengan ketakutan. Kita adalah anak bangsa yang menaklukkan ketakutan. Lewat Pekan Bung Hatta ini,
saya berpesan, sing-singkan lengan bajumu, zaman bergerak maju. Langkah kita menjadi jauh lebih berliku. Tantangan di muka, hadapilah. Di tangan anak-anak muda seperti kalian ini, bangsa kita akan ditentukan tempatnya berlabuh. Kalian adalah pemimpin-pemimpin, khalifah bagi umat di negeri ini. Memimpin adalah menjalankan amanat rakyat. Jadikan Bung Hatta mata air inspirasimu dalam belajar dan bertindak. Zaman emas di depan akan kalian rengkuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat NKRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam acara Pekan Bung Hatta bersama Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan. Selama 1 minggu kita akan mengulas dan menggali berbagai hal tentang sosok Bung Hatta yang sudah kita kenal sebagai proklamator Indonesia. Kisah hidupnya hingga kontribusi pemikiran dan perjuangannya untuk negeri yang amat kita cintai, Indonesia. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah tema penting, yaitu Bung Hatta dan demokrasi. Bersama saya Garda Maharsi. Saat ini saya sudah bersama seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Burhanuddin Muhtadi. Beliau adalah Direktur Lembaga Survei Indikator. Selamat sore Pak Burhanuddin. Sore Mas Garda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Sama-sama bergabung di Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Bung Hatta. Dalam konsepsi demokrasinya, Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Sebenarnya apa yang membentuk pemikiran tersebut, Mas Burhanuddin, sehingga Bung Hatta yang bagi anak muda itu dianggap tidak hanya sebagai seorang wakil presiden pertama, tapi juga dikenal sebagai tokoh demokrasi, hal-hal yang membentuk pemikiran tersebut sebagai sebuah pengantar tentunya, apa ya? Oke, sebelum menjawab apa yang menjadi pembentuk utama pemikiran Bung Hatta tentang demokrasi, saya kira penting buat kita untuk melihat sosok Bung Hatta secara lebih jernih. Karena di antara founding fathers yang relatif agak kurang mendapatkan perhatian, terutama dari sisi akademik, adalah Bung Hatta. Memang sosoknya agak lain. John Ingleson misalnya menyebut Bung Hatta punya satu penampilan yang sederhana, yang relatif pengen tampil di belakang layar, sehingga kurang menarik misalnya kalau dibandingkan dengan Bung Karno yang hangat dan flamboyan, atau kalau dibandingkan dengan Tan Malaka yang radikal dan kontroversial. Jadi orang seperti Tan Malaka misalnya itu menarik perhatian seorang scholar kaliber Rudolf Mrazek, ya, atau Bung Hatta orang seperti Cindy Hadam menulis biografi yang sangat keren sekali tentang Bung Karno. Tapi Bung Hatta jarang kita dengar, justru datang dari pemikirannya sendiri. Dia menulis beberapa karya, ada Demokrasi Kita, termasuk juga tulisannya tentang alam pikiran Yunani yang menjadi mahar atau mas kawin ketika beliau melamar istrinya setelah Indonesia merdeka. Itu justru kita dengar Bung Hatta dari karyanya sendiri, tapi jarang kita lihat atau sedikit orang yang memberikan perhatian lebih pada Bung Hatta, karena selama ini orangnya dianggap lebih sebagai man of work, sebagai orang yang bekerja di belakang layar. Padahal dia juga punya ide yang luar biasa besar. Jadi kalau Anda kategorikan orang seperti Bung Hatta ini, kalau kita pinjam pisau analisisnya Herbert Fried, itu seperti administratur, bukan solidarity maker. Kalau orang Bung Karno itu kan solidarity maker, dia pidatonya sangat luar biasa. Kemudian Bung Hatta lebih tampil di belakang.
Ini yang kemudian membuat orang sering menyebut kedua tokoh kita sebagai Dwi Tunggal karena saling melengkapi. Nah, kaitannya dengan demokrasi, pertama yang tidak bisa dilepaskan dari figur Bung Hatta adalah setting lahirnya Bung Hatta di Bukit Tinggi. Jadi kalau kita baca misalnya karya Cak Nur tentang Bung Hatta, demokrasi Bung Hatta itu tidak bisa dilepaskan dari setting Minangkabau. Jadi Minangkabau itu kan pemikirannya dinamis, terbuka, kemudian juga anti parokial, jadi tidak mengenal hierarki, ya, karenanya orang bisa berdebat dengan sangat luar biasa, dan disitulah Bung Hatta lahir. Dia lahir di Bukit Tinggi dari keluarga yang sangat terpandang. Jadi ayahnya itu, dari jalur ayahnya adalah seorang buya, seorang pemimpin keagamaan. Dari jalur ibunya dan keluarga besarnya itu adalah seorang saudagar. Jadi Anda bisa bayangkan kombinasi antara cendekia yang religius dan sekaligus saudagar. Ini yang kemudian membuat seorang Bung Hatta bisa menikmati jenjang pendidikan yang luar biasa. Dia sekolah, awalnya di sekolah rakyat, tapi pindah ke sekolah Eropa di Bukit Tinggi, kemudian pindah ke Padang, kemudian menikmati pendidikan ala Belanda di Jakarta, sebelum akhirnya menikmati pendidikan yang hampir mustahil dinikmati oleh orang kebanyakan saat itu, yaitu di Belanda. Dia sekolah ekonomi sekaligus sekolah hukum. Jadi bayangkan pada masa itu beliau menikmati satu lingkup kehidupan demokratis ala Minang, yang kedua kehidupan Eropa. Nah, di situ dia mengkritik keras, terutama ketika berada di negeri Belanda, satu konsepsi yang dia sebut sebagai demokrasi rasial. Karena di Belandanya sangat demokratis, tetapi Belanda tidak menerapkan di negara-negara jajahannya konsepsi demokrasi itu. Jadi kritik-kritik keras Bung Hatta justru lahir ketika dia berada di pusatnya penjajahan. Yaitu Saya jadi teringat Pak Burhan. Bung Hatta pernah ditangkap sewaktu di Belanda, kemudian sempat dipenjara, namun lolos ketika persidangan ketika membacakan satu pledoi yang kita kenal dengan Indonesia Merdeka. Nah, saya jadi menyambung dengan apa yang disampaikan Pak Burhan tadi. Ada kultur masyarakat Minang, ada kultur Islam yang sangat religius, kemudian bertemu dengan sebuah kesempatan pasca politik etis untuk bisa meneruskan pendidikan hingga ke Belanda. Apa yang didapat Bung Hatta di Belanda dan bagaimana Bung Hatta kemudian bisa merumuskan bahwa konsep demokrasi yang ideal berkembang di Eropa Barat pada waktu itu ternyata kontradiksi dengan kondisi masyarakat kolonial di Indonesia. Ya, ini menarik nih pertanyaannya Garda. Jadi kalau kita lihat seorang Hatta itu seorang kutu buku. Jadi beliau sangat menikmati sekali untuk membaca buku, bukan hanya membaca, bahkan menulis banyak buku. Kemudian saat yang sama beliau juga sangat gelisah dengan keadaan tanah airnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sepak terjangnya Hatta ketika berada di Belanda sana, dia sebelum aktif di Perhimpunan Indonesia, kemudian juga di PNI Baru, kemudian banyak melakukan semacam aksi-aksi kolaborasi dengan para pelajar di negeri Belanda sana. Dia juga aktif di Yong, Sumatera Bon. Tapi poin saya adalah yang menurut saya menarik untuk kita angkat, satu, dia tidak anti demokrasi Barat, tapi kritis. Itu jadi memang agak beda dengan Syahrir. Syahrir ini agak cenderung taklid, tanda kutip taklid buta terhadap demokrasi Barat. Sementara Bung Karno, terutama Bung Karno pasca 59, itu cenderung anti terhadap demokrasi Barat. Tapi kalau Bung Hatta, dia terima demokrasi Barat, tapi dengan sangat kritis. Jadi dia menulis banyak sekali kritik-kritik tajam terhadap demokrasi Barat, terutama demokrasi yang dia sebut sebagai demokrasi kapitalistik. Jadi cara pandang dia ketika dia di Belanda, dia melihat bahwa demokrasi di Barat itu tidak bisa dilepaskan dari konsep liberalisme, individualisme. Jadi individualisme bahwa setiap orang, setiap manusia itu punya will, punya kehendak untuk melakukan apapun yang dia lakukan. Nah, inilah hak yang dijamin oleh
apapun ketika manusia itu lahir ke bumi. Nah, ini konsep dasar, tapi kritik dia ketika kehendak atau individualisme ini terlalu ditekankan secara membabi buta, maka yang lahir mungkin hanya demokrasi politik, tapi demokrasi ekonomi dikuasai oleh pemodal. Makanya kritik-kritik tajam dia terutama pada keinginan, pada asumsi yang dipegang oleh individualisme, seolah negara itu hanya istilahnya ya, negara penjaga malam. Jadi tidak mengurusi bagaimana proses keadilan sosial itu diwujudkan. Makanya konsep keadilan sosial itu menempati satu tempat yang sangat baik sekali dalam pemikiran demokrasi seorang Hatta. Jadi di situ dia mengkritik demokrasi Barat yang dianggap lalai terhadap awal atau tujuan awal berdirinya demokrasi Barat itu sendiri, yaitu 3 yang dia kutip dari sejarah keberhasilan revolusi Prancis ya. Satu adalah liberté atau kebebasan, kemerdekaan. Yang kedua adalah égalité atau persamaan. Dan terakhir adalah fraternité atau persaudaraan. Jadi kata dia demokrasi Barat udah tercerabut dari akarnya sendiri. Nah ini yang kemudian dia kasih resep ya, resep sebagai counter naratif dari demokrasi Barat. Apa itu? Satu, demokrasi yang berlandaskan dari Islam. Nah Islam di sini bukan Islam yang eksklusif, tapi Islam yang menitik beratkan pada kebenaran keadilan sosial. Nah ini lagi-lagi nih. Dan dia kaitkan, nah ini menarik sekali dalam buku Demokrasi kita Bung Hatta, dia kaitkan dengan tugas manusia sebagai khalifatullah. Sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan keadilan sosial. Jadi dia tidak bicara syariat secara partikular, makanya dia dikenal sebagai orang yang menghapus 7 kata dari Piagam Jakarta. Karena Islam yang dia pahami itu Islam yang universal, yang bisa di-share pada yang lain. Itu yang pertama, akar demokrasi pemikiran Bung Hatta tentang demokrasi. Yang kedua, yang dia sebut demokrasi dalam racikan pemikiran Bung Hatta selain disupport atau ditunjang oleh Islam yang berkeadilan tadi, itu yang kedua adalah oleh nilai-nilai asli demokrasi di Indonesia yang dia sebut kekeluargaan dan kebersamaan. Nah, itu ada di demokrasi kita. Dan terakhir adalah pemikiran sosialisme yang berperi kemanusiaan. Jadi 3 ini. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan pemikiran yang lebih modern, Bung Hatta ini mirip dengan pemikiran yang dikembangkan oleh mereka yang sekarang bergerak di ranah sosial demokrat, di Sosdem. Jadi kalau Sosdem itu ya kalau kita lihat misalnya negara-negara yang pakai welfare state atau negara kesejahteraan. Jadi dalam negara Sosdem, dan itu persis yang dibayangkan oleh Bung Hatta dalam banyak karyanya, negara itu bukan hanya istilah dia itu negara penjaga malam. Jadi dia bukan hanya event organizer, bukan gitu loh. Jadi buat Bung Hatta negara itu harus hadir dalam keadilan sosial. Jadi kata Bung Hatta nggak benar the least government is the best government. Justru negara harus tampil. Misalnya kalau upah buruh itu rendah, ya harus di-set supaya upah buruh itu bisa di-share oleh mereka yang kerja di kelas menengah bawah. Kemudian kalau Anda datang negara-negara Skandinavia itu welfare state itu. Nah, negara seperti itu yang dibayangkan oleh Bung Hatta. Negara yang hadir tetapi juga tidak kemudian membatasi hak-hak warganya dalam menyampaikan kebebasan ekspresi. Oke, sebuah catatan menarik berarti. Pak Burhan, saya sebut ini sebagai sebuah persilangan pemikiran. Tadi Pak Burhan sampaikan bahwa Bung Hatta terpengaruh oleh nilai-nilai Islam berkeadilan sosial, terpengaruh oleh demokrasi Barat, sekaligus terpengaruh oleh sosialisme yang berperi kemanusiaan. Gagasan ini kemudian diramu dengan cantik. Saya juga memiliki kesempatan untuk baca buku Demokrasi kita dan saya sangat terinspirasi dengan pemikiran Bung Hatta tersebut. Yang menjadi menarik adalah demokrasi yang digagas Bung Hatta ini kemudian diturunkan dan bahasa saya sangat praktikal karena beliau melintasi sejarah yang panjang di bangsa ini. Beliau aktif di organisasi kemahasiswaan maupun organisasi sosial politik. Beliau juga aktif
pada masa revolusi fisik jadi wakil presiden, jadi Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, dan tidak main-main upaya lobby yang dilakukan dalam konferensi meja bundar misalnya, itu juga sebuah catatan yang membentuk kisah perjalanan Bung Hatta. Poin saya adalah gagasan demokrasi Bung Hatta tersebut ketika diturunkan Indonesia bisa jadi seperti sekarang. Nah, gitu. Nah, saya mencoba membawa ini jadi satu pertanyaan yang lebih mendetil. Dari gagasan tersebut sebenarnya apa yang kemudian menjadi bekal bagi demokrasi Indonesia saat ini, dan apa yang kemudian bisa diambil pelajaran. Misalnya ketika terjadi perubahan sistem politik, sistem elektoral seperti itu, hal-hal substansi yang baik dari pemikiran Bung Hatta ini jangan sampai hilang. Nah, itu apa? Sebelum ke sana ya, saya ingin menjawab pertanyaan awal tadi yang Mas Garda sampaikan, yaitu apa yang Bung Hatta lakukan ketika beliau menjadi wakil presiden pertama, yang dia turunkan, konsepsi demokrasi yang dia turunkan, yang dia ambil dari berbagai macam intisari pemikiran, entah itu dari dalam maupun dari luar ya. Nah, saya melihat ada dua titik krusial yang menurut saya sangat penting untuk kita highlight ya. Pertama adalah ketika Bung Hatta dengan sangat berani tampil di depan, dan itu saya kira sangat tidak populer untuk beliau yang kita tahu punya latar belakang keagamaan yang sangat pekat, yaitu menerima satu konsepsi yang ditawarkan terutama dari Indonesia bagian timur untuk menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta. Itu satu bukti bahwa pemikiran keislaman Bung Hatta itu jauh dari yang dibayangkan oleh mereka-mereka yang mungkin punya pengandaian pemikiran keislaman yang sangat cupet. Jadi 7 kata itu adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu dihapus. Dan Bung Hatta yang tampil di depan. Nah, ini tentu ada alasan mengapa bukan Bung Karno, mengapa bukan yang lain. Karena Bung Hatta punya Islamic credential tadi. Ayahnya, dari keluarga ayahnya itu adalah seorang buya yang sangat dihormati di ranah Minang. Dan tentu ini punya implikasi yang sangat panjang. Apa kaitannya dengan demokrasi? Demokrasi itu bukan hanya majority rule, tapi juga minority right. Nah, itu penting itu. Jadi kalau bicara tentang menang-menangan, Bung Hatta biarin saja itu 7 kata. Karena toh mayoritas umat Islam. Tapi dia percaya konsepsi demokrasi paling mendasar itu bukan yang mayoritas harus dapat semuanya, tetapi memberi hak kepada yang minoritas. Makanya beliau mengatakan bahwa 7 kata ini itu adalah hadiah terbesar umat Islam kepada Indonesia. Karena berani memberikan hak yang sejajar, yang setara. Lagi-lagi kembali pada apa yang tadi saya sebut sebagai prinsip keadilan persamaan tadi, kepada semuanya. Jadi Bung Hatta itu memisahkan konsep warga negara dengan umat. Kalau umat itu berarti ada pihak lain yang dianggap tidak setara. Sebutnya kafir dhimmi, karena harus membayar pajak, second class citizen. Dia enggak. Dalam konteks Indonesia yang bukan negara Islam, apapun agamanya harus mendapatkan perlakuan setara sebagai citizen. Jadi tidak ada itu first class citizen, second class citizen. Nah, itu satu hal yang menurut saya sangat mendasar, kontribusi besar dari Bung Hatta sehingga melahirkan Indonesia yang bineka. Itu yang pertama. Yang kedua, itu terkait dengan maklumat pemerintah awal November 1945. Ini satu maklumat yang luar biasa, yang pada titik perkembangannya pada akhirnya memang ada perbedaan pendapat antara beliau dengan Bung Karno, tapi ini maklumat yang lagi-lagi menunjukkan sosok seorang Bung Hatta yang sangat demokratis. Jadi dalam pemikiran Bung Hatta, kekuasaan eksekutif itu tidak boleh dimonopoli oleh satu orang. Jadi bagi Bung Hatta, negara Indonesia yang demokratis itu harus memberikan kesempatan yang sama bagi siapapun kekuatan politik untuk membentuk partai. Jadi tidak dikenal tuh istilah
one party rule seperti di State negara party, gitu. atau state party seperti di negara-negara komunis. Dia persilahkan tuh. Makanya partai-partai saat itu setelah maklumat pemerintah yang dikeluarkan oleh Bung Hatta itu pada bertumbuhan seperti jamur. Ya. Kemudian pemilu pertama tahun 55 sangat demokratis. Jadi boleh disebut demokrasi parlementer yang lahir itu tidak bisa dilepaskan dari siapa arsitek utamanya, yaitu Bung Hatta. Jadi dua hal ini yang kemudian mewarnai pemikiran yang tentu sangat lebih praktis ya. Jadi tidak mengawang-awang lagi, tetapi punya implikasi yang sangat besar. Dan kita tahu memang, saya sebut tadi, di ujung ada sedikit perbedaan pendapat antara Bung Hatta dengan Bung Karno. Ketika akhirnya demokrasi parlementer ya dibubarkan melalui dekret presiden tahun 5 Juli tahun 59. Kemudian perbedaan makin sering kan antara Bung Hatta dengan Bung Karno, tapi Bung Hatta itu dengan sangat gentleman mengatakan kita mungkin berbeda jalan, tapi tidak kemudian menggerogoti koleganya Bung Karno, dia pamit secara baik-baik mengundurkan diri. Tetapi apapun ya, ini adalah sejarah perjalanan kita yang lagi-lagi banyak manfaatnya untuk kita teladani ya, terutama di Indonesia kali ini. Satu, demokrasi yang universal, yang tidak menempatkan majority rule, tapi semuanya meskipun mungkin dari kelompok yang minoritas berhak untuk mendapatkan treatment yang sama dari negara. Kemudian yang kedua, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk menyampaikan aspirasi politik, itu tidak bisa dilepaskan dari sosok seorang Bung Hatta. Jadi Bung Hatta banyak yang mengatakan beliau bapak koperasi, tetapi banyak orang lupa bahwa beliau adalah bapak demokrasi. Sangat luar biasa. Saya tercengang, Pak Burhan. Saya tercengang dengan sebuah fakta, jalinan fakta yang Pak Burhan sampaikan bahwa ternyata sistem demokrasi yang berjalan seperti ini itu arsiteknya adalah Bung Hatta. Dan itu saya anggap saya menjadi bagian dari anak muda, sebuah inspirasi besar tentunya. Pertanyaan terakhir, Pak Burhan, melanjutkan dengan inspirasi di karya Bung Hatta yang kemudian bisa membuat sistem demokrasi di Indonesia saat ini berjalan. Apa pesan bagi generasi muda untuk bisa terus meneladani dan juga mendapatkan inspirasi untuk berbuat lebih banyak bagi bangsa ini dari pemikirannya Bung Hatta? Pemikiran Bung Hatta itu secara umum itu bisa diperas menjadi 3 intisari. Intisari yang pertama adalah keadilan. Jadi ini yang menjelaskan mengapa beliau sangat kekeh untuk membela dan memperjuangkan koperasi. Jadi, dan ini lagi-lagi diturunkan dari kritik keras Bung Hatta terhadap Barat, kapitalisme Barat yang dianggap melupakan prinsip keadilan. Jadi keadilan ini menjadi salah satu sokok guru pemikiran Bung Hatta yang saya kira penting untuk diteladani oleh kita, oleh politisi, oleh pengusaha, oleh anak muda gitu ya. Bagaimana keadilan itu betul-betul harus dijalankan. Yang kedua adalah persamaan. Itu yang tadi saya jelaskan, hilangnya 7 kata, itu luar biasa loh. Sampai sekarang Bung Hatta itu banyak disebut oleh kelompok garis keras sebagai pengkhianat umat Islam. Tapi beliau ikhlas disebut demikian, karena buat dia bukan soal 7 katanya itu, tetapi prinsip persamaan kewargaan yang harus tetap dijalankan, digaransi oleh negara. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang terakhir adalah demokrasi. Jadi kalau mau diringkas ya 3 ini, pemikiran Bung Hatta dalam banyak karyanya, termasuk tulisan-tulisan para pengkaji Bung Hatta, tidak bisa dilepaskan dari keadilan, persamaan, dan demokrasi. Nah 3-tiganya ini itu masih relevan sampai sekarang. Ya. Jadi masih relevan. Jadi betapa cinta seorang Bung Hatta kepada Republik ini, bahkan ketika suka diledek sama Bung Karno kapan menikah, beliau kan nikahnya agak lambat ya. Dia bilang saya menikah setelah Indonesia merdeka, dan dia tunaikan itu. Dia menikahnya sekian bulan setelah Indonesia merdeka. Jadi karena beliau pengen Indonesia yang beliau cintai itu betul-betul merdeka dulu, dibidani langsung sama Bung Karno dan Bung Hatta lewat proklamasi,
17 Agustus, baru kemudian dia merasa boleh atau berhak untuk memikirkan dirinya sendiri. Itu betul-betul luar biasa itu. Dan tentu yang lain banyak ya, selain 3 yang tadi saya sebut. Kalau kita teladani dari pemikiran-pemikiran Bung Hatta, dia figur yang Mr. Getting Done gitu ya, apapun yang dia pegang itu dia jalankan. Jadi Bung Karno itu selalu nyaman karena beliau merasa apapun yang beliau sampaikan oleh Bung Karno itu bisa diterjemahkan tuh dalam rencana kerja yang luar biasa matang. Jangan lupa sekali lagi, keberhasilan Indonesia akhirnya diakui oleh Belanda melalui konferensi meja bundan, Bung Hatta juga. Lagi-lagi tadi, jadi Bung Hatta mampu menangkap spirit intisari pemikiran Bung Karno dan menerjemahkannya dalam kebijakan. Jadi ini juga nilai-nilai yang menurut saya penting untuk diserap atau diteladani oleh kita ya. Jadi politisi itu ya jangan hanya ngomong ya, politisi itu juga harus mampu bekerja dalam senyap, dalam kesunyian gitu ya. Jadi lihatlah Bung Hatta itu. Beliau mampu menurunkan gitu ya, gagasan-gagasan besar, baik gagasan besar dirinya atau gagasan besar Bung Karno dalam rencana kerja yang betul-betul hands on gitu ya. Jadi ini yang menurut saya penting untuk diteladani kita semua, dan menurut saya kita beruntung punya bapak bangsa Bung Hatta yang selama ini berkat gitu ya, duo gitu ya, dynamic duonya dengan Bung Karno melahirkan Indonesia, dan kita semua tentu punya kewajiban dan tugas untuk melanjutkan cita-citanya. Terima kasih sekali Pak Sama-sama. Burhan atas paparan dan ilmunya yang diberikan, sebuah inspirasi yang sangat besar bagi kita semua generasi muda Indonesia. Baik sahabat NKRI sekalian dimanapun Anda berada, begitu hangat dan mengalir perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Ada banyak hal pastinya yang akan bisa kita ambil dari perbincangan sore hari ini. Terkhusus lagi bagaimana perjalanan Bung Hatta dan kontribusi pemikirannya terhadap demokrasi di Indonesia. Keteladanan Bung Hatta untuk terus mencintai tanah air Indonesia patut untuk terus kita gelorakan. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada acara Pekan Bung Hatta, masih di jam yang sama, tetap di akun YouTube PKN Pusat PDI Perjuangan. Jangan lupa like dan subscribe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!